Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu alaina rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Sallim tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sering bertanya kepada kita, kenapa sih di dalam Islam itu kita sering disuruh beristighfar? Dikit-dikit istighfar apa loh gitu ya. Ya, ingat nyebut begitu istighfar. Apalagi khususnya kalau kita ya habis marah gitu, istighfar. Ya, ketika kita disuruh beristighfar, pasti kita bertanya, kenapa sih kita disuruh beristighfar? Ya. Padahal ya istighfar itu kan ya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, ternyata di dalam suatu riwayat ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Man lazimal istighfar ja'alallah min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mulazamahkan ya, terus menerus begitu ya, selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa natijahnya? Apa akibatnya? Apa thamrohnya bagi orang yang sering beristighfar? Ya, kata riwayat ini apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja. Setiap perkara yang sempit kita tuh, urusan kita yang sempit, urusan kita yang susah, kita punya urusan susah, ya di kantor, ya di tempat kerja, ya atau misalnya lagi ngajar, ya kita menemukan perkara yang susah, ketika kita sebelumnya mulazamah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan menjadikan kesempitan itu yang kita alami makhroja, tempat keluar. Ya, ada solusi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kepada orang yang sering mulazamah dengan istighfar. Satu. Yang kedua, man lazimal istighfar ya ja'alallah min kulli hammin faraja. Ya, ketika kita beristighfar, Allah akan menjadikan nih ya kesedihan ham kita, kesusahan dalam hati misalnya, kesedihan pikiran kita, hati kita sedih, jiwa kita sedih. Ketika kita istighfar, Allah turunkan faraja. Ya. Diberikan yang namanya ya ketenangan jiwa. Ya. Jalan keluar, faraj. Ketenangan jiwa. Makanya sesuai ya istighfar itu adalah zikir juga kan. Ya, salah satu zikir istighfar. Ya. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita berzikir, hati kita akan ya tenang gitu. Karena apa? Ketika kita istighfar itu kita merenungkan diri kita. Apalagi kalau kita paham artinya. Kita renungkan dosa-dosa kita. Itu akan diberikan oleh Allah ketenangan jiwa. Ya, itu janji Allah. Ya, dan itu pasti begitu.
Makanya ya, ketika orang yang sombong kepada Allah, bagaimana tuh ya? Sombong itu maksudnya dia nggak jarang berdoa kepada Allah. Setiap permasalahan dia ya udah nggak pernah yang namanya minta pertolongan kepada Allah. Ya, itu ketika dia buntu di dalam suatu permasalahan, pasti dia bingung mau lari kemana. Ya. Beda dengan orang muslim yang sadar begitu. Ketika ditemukan suatu permasalahan yang pelik gitu, oh kita ingat ada Allah, kita minta sama Allah, kita tulus minta ampunan kepada Allah, Allah akan memberikan apa ya solusi dari permasalahan kita. Makanya dalam ayat Quran apa? Wa nistaghfiru ya rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa anistaghfiru ya kamu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kemudian kamu bertobat kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasanah. Ya Allah akan memberikan kepada kamu apa? Kenikmatan yang baik, kenikmatan yang besar. Ya, sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Makanya di dalam suatu ya riwayat apa? Ketika kita mulazamah membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Ini Sayyidul Istighfar diajarkan oleh guru-guru kita dan diajarkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang bermulazamah dengan Sayyidul Istighfar apa? Dakhalal jannah. Kuncinya itu. Dakhalal jannah. Masuk surga. Ketika kita masuk surga, apa yang kita dapati? Kesusahan? Kagak. Ya, hati kita gelisah? Kagak. Mikirin utang? Kagak. Mikirin permasalahan yang lain? Kagak. Ya, tatmainnul qulub. Hati bakal tenang. Karena apa? Nikmat yang besar. Semuanya ada, urusan kagak kita mikirin begitu-begitu. Allah sudah hadiahkan surga buat kita. Ya, tapi syaratnya apa? Ya, kholison lillah. Ikhlas. Ya, karena Allah. Ketika kita istiqomah istighfar, Allah akan memberikan apa? Ya, solusi tadi kan. Ketika kita posisi kita takut, Allah memberikan ya ketenangan jiwa. Ketika posisi kita lagi sempit, ya galau, ya Allah memberikan apa? Kelapangan hati. Kemudian ketika kita lagi kesusahan, ya Allah ganti dengan kemudahan. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah berikan ya rizki yang kagak terduga-duga. Namanya rizki nggak terduga-duga. Ajal juga begitu, kagak terduga-duga. Ya, rizki juga begitu, kagak terduga-duga. Ya, salah satu penarik ya apa rizki tersebut yang halal ya. Ya, kita banyak-banyak beristighfar. Sampai kapan? Harus istiqomah emang. Ya, harus istiqomah. Dan itu susah untuk melaksanakan istiqomah. Tapi jangan takut. Ya, jangan takut. Selama kita punya niat untuk beristiqomah menjalankan perintah Allah, ya menjalankan larangan-larangan Allah, ya insya Allah Allah akan membantu kita. Makanya dulu kita diajarin kan, ya sering kita Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata ala rusdi. Guru kita Maulana Sya'ala Muhammad Mustafa Nabi ngajarin kita begitu. Ya, ya Allah berikanlah saya ya keistiqomahan di dalam menjalankan ajaran-Mu ya Allah. Ya. Kemudian juga apa? Berikan kami hidayah-Mu ya Allah. Tuh. Ini adalah salah satu ya
cara bagaimana kita beristighfar. Sehingga apa? Sehingga kita diberikan yang namanya ketenangan jiwa. Bukan hanya jiwa, ya badan kita juga insya Allah mendapatkan ketenangan. Sehingga pikiran sehat, ya kagak mudah stroke begitu kan. Ya itu apa? Natijah kalau kita istighfar. Semoga kita selalu beristighfar. Semoga ya godaan-godaan setan ya kita lulus darinya. Ya, ujian yang diberikan oleh Allah kita lulus ya menjadi faiz ya mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan karunia Allah nanti di akhirat. Mungkin ini saja. Ya billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.